Jika cerai dari Natasha Rizky, Dedi Mahendra Desta bakal membagi harta bersama yang didapat selama pernikahan. Kabarnya kesepakatan cerai yang mereka buat sudah mencakup harta gonogini dan juga hak asuh anak. Apakah Desta akan membagi koleksi motor antik dan mobil mewahnya yang berjumlah 9 unit kepada Natasha? Seperti apa persiapan Desta dalam mempersiapkan saksi untuk memuluskan niatnya menjadi duda baru di pertengahan 2023? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, sejak digugat cerai Desta Mahendra ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pamor Natasha Rizky kembali bersinar. Tentu saja artis yang akrab disapa Acha ini tidak menginginkan kembali moncer karena berita negatif. Tapi itulah yang terjadi. Banjir dukungan warganet membuat followers Natasha Rizky News yang sudah centang biru melonjak pesat. Endorse pun bertambah berkali lipat. Di balik kasus perceraian, Natasha yang siap menjadi single mom eksis mempromosikan sejumlah produk. Ya, di Instagramnya Natasha sudah menghapus foto Desta, ayah dari 3 anaknya. Terakhir kali pose lebaran Idul Fitri bersama Desta, di mana netizen sudah curiga lantaran Desta tidak mengenakan dress code senada seperti istri dan ketiga anaknya. Sudah tersingkir pula dari beranda Instagram Natasha. Berbeda dengan istrinya, Desta masih memposting foto saat Idul Fitri terakhir itu. Di sela-sela persiapan menuju sidang cerai yang sudah memasuki materi pokok perkara, Desta dan Vincent Rompi sahabatnya tengah mempersiapkan pertandingan tenis melawan Raffi Ahmad. Tapi apapun di atas lapangan semua bisa terjadi, bro. Tenang aja, bro. Hasil bisa berbeda ya. Hasil bisa apalagi berbeda. Lo udah punya piala, gue punya piala. Wih, gila. Ya, jadi apapun bisa terjadi ya buat Desta sama Dikta. We'll see. Yoi. Setuju. Raffi Ahmad, Dian Wiyoko. kalian pasti menang. Ya. Gitu dong. Kita pasti menang. Lagi-lagi tenis 24 Juni ya. Saksikan kita berdua. Support kita ya, Raffi Ahmad dan Dian Wiyoko. Sama dong, dia lawan kita. Kita latihan lagi yuk. Ayo, Sahabatus Sauda. Gue udah parah banget lagi. Life must go on. Hidup terus berlanjut meski besok atau lusa status berubah menjadi janda atau duda. Duduk di kursi panas Pengadilan Agama sempat dirasakan Desta dan Natasha saat mereka hadir pekan lalu. Sayangnya, netizen yang menginginkan pasangan ini rujuk auto kecewa. Lantaran baik Desta maupun Natasha merasa sudah tidak sanggup mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Silakan menuju ya. Nomor antrian silakan menuju loker 5. Gue didorong terus. Iya. Gue ditabrak. Siapa? Kok boleh biar nggak tayang ya? Kelebihan sih. Jadi tadi alhamdulillah semuanya sidangnya berjalan dengan lancar. Terus tadi juga kita semuanya dimudahin ya, bilangnya. Alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Sejumlah sahabat selebriti pun ikut prihatin melihat Natasha dan Desta harus menyerah menghadapi gelombang pernikahan. Kaget banget lah Mbak, benar-benar apalagi kan ini sahabat deket banget ya dan kita tahu satu sama lainnya gitu. Dan aku kebetulan kan juga sekolahnya barengan juga gitu anak-anak gitu. Jadi ya
pasti saling support sih aku. Pastinya aku sih doain yang terbaik aja sih Mbak, aku nggak bisa ngomong apa-apa karena kita juga nggak tahu ya kejadian ini, kita bisa ya ini menjadikan pelajaran juga sih buat kita semua gitu. Dan aku juga gak bisa banyak ngomong sih Mbak, intinya doain aja yang terbaik, pokoknya yang kita semua di jalan Allah gitu. Oke, ya pasti selalu sebagai sahabat kita mendoakan yang terbaik apapun itu untuk Kasya dan juga Desta, apapun itu yang terbaik untuk mereka berdua. Gitu. Yang pasti sih kalau aku yang terbaik sih buat mereka berdua, kaget pasti sebagai sahabat, tapi yang terbaik apapun doain ya semua. Tak hanya itu, usai menjalani sidang perdana, keduanya yang selama ini pelit dan sulit ditemui awak media untuk mencari tahu sebab musabab gugatan cerai tersebut dilayangkan, mendapat sedikit jawaban yang keluar langsung dari mulut Natasha Rizky dan Desta. Ya, kita melakukan mediasi, mengikuti prosedurnya, dan ya hasilnya kita lanjut terus prosesnya atas kesepakatan kita berlanjut prosesnya, tinggal menunggu aja sidang berikutnya gitu. Jadi tadi semuanya cepat sih gitu. Besok Bang, besok yang kedua mau datang lagi Bang. Kita lihat aja ya. Oke. Jadi nggak bisa maju. Bisa diparkirin Bang. Datang Bang, pasti Bang, datang Bang. Kita lihat nanti. Oke, siap. Tadi sudah dilangsungkan mediasinya dan dipimpin oleh mediator dan hasilnya adalah gagal. Tak hanya terkait penyebab retaknya rumah tangga Caca dan Desta, warganet juga turut mencari tahu tentang pembagian harta gono gini dari keduanya yang mereka peroleh bersama selama menikah. Jika Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan nantinya mengabulkan permohonan gugatan cerai Desta atas Natasha Rizky, kabarnya Desta bakal membagi harta bersama yang didapat selama pernikahan. Tak hanya itu, kabarnya kesepakatan cerai yang mereka buat sudah mencakup harta gono gini dan hak asuh anak. Lantas akankah Desta juga akan membagi motor dan mobil mewah koleksi miliknya yang berjumlah 9 unit itu kepada Natasha? Sudah diatur juga. Saya nggak bisa kasih detailnya, tapi mereka sudah mengatur dan secara sadar dan adil lah menurut mereka. Ya kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik. Jadi udah sepakat antara aku sama Desta, ya kita untuk lanjutin lagi sidangnya. Gitu. Kita berdua sih sama-sama, karena kan kita emang ada rumah yang memang satu lagi ada gitu, jadi ya kita kesepakatan aja gitu, mau di mana. Kadang ya kita suka bolak-balik juga kok, karena kan ya emang anak-anak butuh kita gitu. Iya pasti sedih lah, kita semua nggak pengen kayak gini gitu. Ini berat banget buat kita karena ini juga butuh pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak-anak gitu ya. Tapi bismillah, saya yakin atas pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Sepertinya masih terlalu dini untuk membicarakan soal harta gono gini dan hak asuh anak. Sementara sidang kedua yang membahas pokok materi terkait gugatan Desta masih akan digelar 2 pekan mendatang. Majelis Hakim tentunya masih akan bertanya kembali apakah Desta benar-benar akan serius berpisah dengan Natasha Rizky. Pasalnya menurut kuasa hukum Desta, terungkap penyesalan mendalam atas langkah Desta yang menggugat cerai istrinya yang telah memberinya 3 orang anak itu. Namun, langkah tersebut terpaksa harus ditempuh Desta demi mencari jalan terbaik dalam permasalahan rumah tangga mereka yang masih mereka tutupi dari publik. Memang ada perbedaan visi misi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Alasannya adalah percekcokan, perselisihan secara terus-menerus. Kita kembali ke undang-undangnya lagi, ke Undang-Undang Nomor 174
Undang-Undang PP Nomor 9 Tahun 75 Pasal 19 huruf F, kompilasi Pasal 116 huruf F tentang perselisihan secara terus-menerus. Nah, dari perselisihan inilah mungkin sudah terjadi lama. Akhirnya mereka mengeras gitu ya. Akhirnya sampailah kepada ada jurang pemisah akhirnya. Akhirnya berlanjut sampai persidangan. Oh nggak ada. Tadi juga dibantah oleh Caca. Caca juga bilang tidak ada itu semua. Desta, Masya Allah, Desta orang yang baik. Masya Allah, beliau tuh baik banget sama keluarganya. Jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi belum sama sekali tidak benar. Selama 10 tahun menjadi suami istri terungkap kalau saat mereka menjalani pernikahan tersebut banyak batu sandungan yang mereka hadapi yang terjadi di tahun pertama hingga 5 tahun pernikahan. Apalagi antara Desta dan Natasha memiliki perbedaan budaya. Gambaran terkait kondisi rumah tangganya juga pernah diungkap Desta dan Natasha kepada Quraisy Shihab. Apalagi saat Natasha memutuskan menerima pinangan Desta, ia baru berusia 19 tahun. Sementara Desta saat itu berusia di atas kepala 35-an. Perbedaan itulah yang kemudian mendapat bimbingan dari penceramah, dari ulama kondang Quraisy Shihab. Gini Bi, kalau misalnya Caca ini kan beda umurnya jauh ya, dia masih menggebu-gebu dalam ya segala macam hal lah. Kalau saya kan sudah mengalami taraf, ya sudahlah gitu ya segini udah. Cuma kalau Caca itu sangat, kalau dia ada keinginan dia harus menggebu-gebu sampai kadang saya, ya ampun, jadi saya kewalahan gitu Bi. Nah ini harus gimana sih sebetulnya? Kan kadang-kadang Abi sama Mama juga beda umurnya. Saya beda umur. Jauh juga. Abi waktu nikah juga seumur lu, Des. Oh, iya. Abi umur 35 waktu nikah ya? 34. 34 waktu nikah, kan lu 36. Mama umur 19. Tuh, sama Bu. Jadi sama. Mama juga menggebu-gebu gitu sampai sekarang. Jadi betapapun kehidupan rumah tangga itu harus diperjuangkan. Pasti ada perbedaan. Cari titik temu. Itu kan katanya ada tahap-tahap dalam kehidupan rumah tangga. Tahap pertama itu semuanya indah. Iya banget Bu. Banget Bu. Banget. Berapa setahun pertama? Setahun 2 tahun pertama indah. Indah. Karena apa? Di tahap pertama itu belum terbuka semua kekurangan masing-masing. Atau kalaupun terbuka tertutupi oleh cinta yang menggelora. Nah itu iya kan? Terlalu buta. Bener. Setelah itu sedikit demi sedikit terbuka. Waktu terbuka itu mulailah ada keretakan. Nah, waktu pacaran, waktu bulan madu, bisa panjang bisa pendek, tidak ada aroma yang kita tolak. Aroma tidak enak pun jadi enak ya, Bi? Iya. Semoga saja gugatan cerai Desta yang kini tengah bergulir di pengadilan agama masih bisa membuat Desta berpikir ulang untuk bercerai dari istrinya yang telah memberinya 3 orang anak itu. Ada baiknya jika masing-masing pihak membuang jauh rasa ego demi nasib dan masa depan anak-anak yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan orang tua. Terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen, semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah yang udah doain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi qadarullah wa masyafa'al semua sudah kita pertimbangkan dengan baik gitu. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya saksi hidupnya selama 10 tahun Desta orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak gitu.